Halo, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Tapi kali ini, di dalam seri ini tentang manusia lama, kita akan bahas 5 sifat manusia lama yang harus dihilangkan. Ya, ada beberapa seri nanti tentang manusia baru, yaitu 5 sifat setelah kita ditebus oleh Yesus. Ada sifat-sifat manusia baru yang harus dibangun. Ya, nah untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan mulai melihat PowerPoint-nya ya. Jadi kita akan bahas ini berseri ya. Seri pertama kemarin yaitu tentang cuek sekali. Nah, kita bahas ya bagaimana ilustrasinya orang Samaria ya, yang nolong dia nggak cuek gitu ya. Yang kedua kita bahas tentang tarsok, entar besok, suka menunda-nunda. Nah kali ini kita akan bahas terkan, apakah itu terlalu sungkan? Ternyata sungkan itu bagus, tapi terlalu sungkan sampai tidak memperhatikan hal-hal yang benar, itu jadi salah nanti ya. Oke, kita akan mulai. Siapkan semuanya, catatan atau apapun yang bisa memberkati saudara. Ya, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan, aku bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar sesuatu tentang manusia lama kami, untuk supaya kami tidak mengulanginya lagi. Aku percaya Roh Kudus berkati hamba-Mu ini layakkan yang mendengar, supaya Tuhan apa yang kami pelajari memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke ya, kita akan belajar dari PowerPoint. Ini ada 5 tadi yang saya jelaskan ya. Ada yang keempat namanya nggak sabaran juga. Lalu yang terakhir adalah kena tipu, kena hoax, berita bohong. Ya, nanti kita akan bahas dari firman Tuhan. Semuanya dibahas dari sisi firman Tuhan. Nanti kalau Anda ingin belajar tentang kesehatan, Anda bisa cari tentang khotbah edukasi kesehatan. Yang ini adalah seri khotbah Kristen. Di Yohanes Sunardi, YouTube TV. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, dan bla 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 bla. Anda baca sendiri ya nanti ya, 1 Petrus 1:18. Tapi yang mau saya tekankan adalah Anda telah ditebus dari cara hidupmu, dari kecuekanmu, dari menunda-nundamu, terlalu sungkanmu, nggak sabaran, kena hoax, dan lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak sih, ya cuma yang akan saya ajarkan 5 ini yang sering mewakili sifat kita. Anda lihat ya di gambar diagram di depan Anda, jadi ada 2 grup, yaitu grup manusia lama, yang kemarin kita bahas culi, lalu menunda-nunda, tarsok, entar besok, lalu juga tentang hari ini sungkan, terlalu sungkan. Ya, berikutnya saya akan bahas gak sabaran dan kena hoax. Nah, manusia baru sendiri ada 5 seri. Yang pertama sabar, yang kedua antusias, yang ketiga berhikmat, lalu konsisten dan komitmen. Ya, kita akan bahas itu di lain waktu. Hari ini kita bahas tentang terlalu sungkan. Bahayanya kalau kita meninggalkan manusia lama, firman Tuhan mencatat begini, sebab selama masih di dalam kemah, kita mengeluh olehnya berat tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Ingat saudara ya, nggak bisa saudara pakai baju baru kalau saudara pakai baju lama. Anda lihat ilustrasinya ya, sebuah kupu-kupu, seekor kupu-kupu harusnya bisa terbang, nggak jadi terbang gara-gara apa? Masih memegangi baju kepompongnya itu. Bahkan ada cerita lucu, kupu-kupu masih berjalan merambat, sedang dia sudah bisa terbang. Karena itu firman Tuhan bilang, kamu bisa tertekan oleh sesuatu yang bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena Anda masih punya sifat-sifat manusia lama. Ingat, firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Tuhan Yesus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. New season is coming for you. Ya, jadi kenapa Anda masih bergelut dengan kehidupan lama Anda? Ya, ini contoh aja secara kesehatan saya jelaskan. Ada banyak tekanan dalam hidup kita yang seharusnya bisa dihindarin kalau kita meninggalkan gaya hidup manusia lama kita. Ini ada beberapa diagram tentang penyakit-penyakit yang sering. Kemarin kita sudah bahas tentang culi itu, tentang lemak darah gitu ya. Sudah tahu kolesterol masih cuek aja. Lalu yang tarsok kita bahas tentang misalnya gula darah gitu ya, imunitas gitu ya. Sudah tahu gampang sakit,
Masih minum manis malam hari, ya. Kapan mau olahraga? Besok, menunda-nunda. Itu tentang transok. Kali ini kita bahas tentang gula darah, diabetes, terlalu sungkan. Apa hubungannya dengan diabetes? Kenapa gula darah Anda naik terus? Kenapa gula darah Anda naik terus? Maaf. Kenapa? Ya, kemarin saya minum manis, Pak Yu. Kenapa kok masih minum manis? Itu satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada klien saya dan pasien saya. Jawabannya lucu. Sungkan Pak Yu, karena yang masak itu menantu saya. Loh, sungkan saya. Kenapa Anda masih minum-minum bir? Sungkan saya. Anda kan diabetes. Ya, sungkan saya ketemu teman-teman lama. Kenapa Anda tidak ibadah? Sungkan saya, sungkan dan sungkan. Anda tahu tidak, kadang-kadang kita kehilangan kesempatan karena sungkan. Sungkan ya. Jadi ingat, katakan sebelahmu, jangan sungkan. Ya, sungkan itu sebenarnya boleh, tapi terlalu sungkan sampai merugikan diri sendiri itu tidak boleh. Beberapa orang akan mengambil kesempatan itu, ya. Jadi Anda harus tahu itu. Pastikan sekarang Anda mengerti, sungkan pada tempatnya, jangan terlalu sungkan. Ya, sekarang kita belajar ya, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang sungkan. Ini yang manusia baru, nanti akan kita bahas di seri yang lain. Ini kita bahas dari manusia lama yang menyertai, ini ilustrasi ya, supaya Anda mengerti bahwa ketika ada orang ciptaan baru, seringkali manusia lama itu masih membelakanginya. Nah, kita bahas yang tengah, namanya terkan, terlalu sungkan. Culi itu cuek sekali, kenahu itu kena hoax, tidak berpengetahuan, lalu tarsok suka nunda-nunda, dan nggak sab itu nggak sabaran. Yang sudah kita bahas adalah culi dan tarsok. Sekarang kita bahas soal terkan. Terkan, terlalu sungkan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Pengkhotbah 7 ayat 21. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Maksudnya gini, memperhatikan perkataan orang lain sampai dirasani pembantunya, itu bahasa gampangnya. Sungkan, sungkan, disuruh ini sungkan, sungkan, sampai orang-orang bilang, ya bos kita itu ya, nggak tahu terlalu baik atau bodoh. Kenapa kok mau aja? Orangnya itu baik atau terlalu sungkan atau bodoh. Paham ya saudara ya? Banyak contoh-contoh kalau semua saya ceritakan. Ya. Tapi nanti kita akan belajar dari sisi firman Tuhan. Ternyata terlalu sungkan itu ada akibatnya. Bukan sekedar saudara sungkan-sungkan terus Anda salah begitu. Dampaknya itu terlalu besar. Ini Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Ya ampun Tuhan. Ini cerita soal Simpson. Simpson dirayu sama perempuan itu ya. Perempuan itu tidak cinta sejati. Dia diberi uang sama raja-raja untuk merayu Simpson. Dan dia merengek-rengek, dikatakan apa kepadanya, dan terus mendesak-desak. Ia tidak dapat menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Didesak-desak terus gak tahan, sungkan. Nanti Anda lihat ya, ada ceritanya tentang namanya Yusuf. Itu dia punya komitmen, ya, nggak sungkan dia, ada komitmen. Ketika dia didesak-desak, digoda-goda terus dengan istrinya Potifar, dia punya komitmen. Nanti kita belajar ya, komitmennya Yusuf itu karena siapa? Karena dia punya Tuhan yang menyertai dia. Saudara harus tahu itu ya. Berapa kali kita itu nggak mengerjakan tugas kita karena kita terlalu sungkan. Ya, kita terima telepon, kita terima tamu, sampai kerjaannya terbengkelai. Keluarga terbengkelai, pelayanan terbengkelai. Ingat itu ya saudara ya, kesehatan pun terbengkelai karena sungkan. Sungkan. Mau olahraga ada yang telepon, mau olahraga mertua datang, mau olahraga macam-macam. Saudara harus belajar ini ya. Ingat itu saudara. Ingat itu. Boleh sungkan, jaga perasaan orang, tapi kau juga harus jaga perasaan Tuhan dan perasaan hatimu dan perasaan keluargamu. Saudara harus bisa membagi-bagi ini sehingga saudara tidak terjebak di kerohanian yang salah.
Di sisi rohani banyak seperti itu. Doa-doa terus, kumpul pelayanan, sibuk, sampai saudara sungkan sama gereja. Mau terus, sampai anak-anakmu terbengkelai. Itu juga tidak boleh. Fitness, sama teman-teman fitness. Dibalik ini teorinya. Tadi nggak jadi fitness karena sungkan, ada tamu yang ini nggak. Fitness, diajak fitness terus sampai sungkan, sampai keluargamu terbengkelai. Itu juga tidak boleh. Ingat itu semuanya. Ada prioritas. Bagaimana cara ngujinya Pak Yu? Dilihat yang mendatangkan damai itu dari Tuhan. Karena yang mendatangkan damai berkat itu daripada Tuhan. Oke, kita akan ikuti cerita ini dan kita tutup firman Tuhan ini dan kita berdoa dan saudara akan diberkati Tuhan. Katakan sebelummu, jangan terlalu terlalu sungkan. Ceritanya begini, Musa diajak Tuhan pergi. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi ceritanya untuk mendapatkan 10 perintah Allah dalam 2 loh batu, itu kan Musa naik ke gunung. Ceritanya begitu ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, 40 hari di atas gunung, maka berkumpullah mereka mengkerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatkan untuk kami Allah, itu disebut Allah kecil ya, dewa. Berarti ya, God gitu ya, dewa. Yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang memimpin kami dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ingat ya ceritanya ya. Kalau Anda nanti ikuti saya khotbah sebelum ini namanya Tarsok, itu ada Harun, ada Musa. Musa tidak percaya diri, maka Tuhan mengutus Harun untuk mendampingi dia. Saya tidak tahu, ini hanya perkiraan saya. Mungkin Harun cemburu atau bagaimana. Di tengah-tengah seperti ini, setan tidak bisa mengganggu Harun, tapi bisa menggunakan orang-orang lain untuk mengganggu dia. Nah, Anda lihat gambar-gambar ini ya, di antara itu beberapa orang ini yang mengaco, dia bilang, Harun, kan Musa ini nggak jelas kapan datang. Ayo bikinkan kami Allah lain, dewa gitu, selain Tuhan. Sebab Musa nggak jelas, Musa kan Tuhan. Kamu kan belum tentu Tuhan, bikinkan aja. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas dan telinga. Ya, mereka ada tumbanya kepada Harun, bayangkan. Maka kalau Anda lihat di ayat keduanya, Harun bilang, ayo serahkan semuanya, serahkan. Nah, mereka meninggalkan semua. Wah, bikin. Harun didesak-desak terus, sungkan Harunnya, terlalu sungkan, padahal dia itu hamba Tuhan. Sudah tahu adiknya di atas gunung, ya ketemu Tuhan, dia malah seperti itu. Hati-hati kalian semuanya, para wakil-wakil, siapapun, wakil apapun, di tempat apapun, pasti ada anak buah yang dipakai setan untuk mengganggu Anda, dikacau hubungan ini. Dikacau ini, iya. Nah, Tuhan nggak suka setan nggak suka persatuan, Tuhan suka persatuan. Hati-hati ya, jangan terlalu sungkan. Ini ceritanya Harun sungkan. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu, golden calf. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau dari Mesir. Ini kan kurang ajar ini. Kalau saudara lihat tadi ceritanya, mereka minta dibikinkan Allah kecil. Harun membikinkan dewanya seperti Tuhan. Hai Israel, inilah Allahmu besar. Sebenarnya orang Israel itu hanya minta dibikinkan dewa. Ini memberikan pengganti tumbuhan Harun ini. Bayangkan saudara, begitu tersesatnya. Sungkan itu kalau Anda turuti membuat Anda jadi berubah. Tanpa sadar ketika Anda terlalu sungkan dengan hal-hal yang buruk, yang salah, yang tidak sesuai firman Tuhan, membuat karaktermu jadi berubah. Tidak semudah itu Anda sungkan-sungkan terus. Saya sendiri pernah terjebak dengan sungkan. Saya ini orangnya nggak bisa. Tapi saya belajar sekarang. Kalau itu melanggar firman Tuhan, kalau itu merugikan keluarga, jangan.
Jangan sungkan terus, merugikan kesehatanmu. Jangan. Berapa orang bilang, Pak Yo nggak bisa, nggak bisa sekarang. Karena dulu saya bisa-bisa, begitu saya bisa, dan saya lobang sesuatu karena meninggalkan sesuatu hanya untuk mereka, mereka dibalik menghina saya. Ya, contoh ini. Saya saatnya makan siang, gara-gara mendoakan orang, saya masuk angin. Terus orang bilang apa? Ternyata Pak Yu juga bisa masuk angin ya. Nggak konsisten loh. Padahal saya meninggalkan makan siang saya. Itu pelajaran buat saya dan saudara. Jangan terlalu sungkan. Perhatikan Tuhan, perhatikan keluargamu, perhatikan dirimu sendiri. Baru tolong orang lain. Nanti Anda belajar tentang Juli ya. Samaria itu setelah menolong, dia tetap meninggalkan. Tapi dia ngasih uangnya. Dia harus kerjakan keluarganya, dia harus kerjakan pekerjaannya. Ingat, tetap ada prioritas. Ya. Keluaran 32 ayat 5, ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, besok hari raya bagi Tuhan. Lihat, yang tadi dia bilang, ini pengganti Tuhan, yang sekarang malah bikin gereja sendiri. Bikin mezbah sendiri. Kudeta namanya ini, ya kudeta, ini namanya roh kudeta, hati-hati saudara. Roh kudeta bekerjanya seperti itu, karena Anda terlalu sungkan dan Anda berubah. Pertamanya terlalu sungkan, kedua Anda berubah. Jadi sah untuk melakukan kesalahan. Ini yang saya pelajari, terlalu sungkan membuat Anda sah melakukan itu. Jadi saya harapkan saudara diberkati Tuhan dengan ini. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Anda bayangkan, saudara. Kalau ada cerita di situ ada terjadi banyak kedosaan yang terjadi. Padahal korban itu sebenarnya, bakaran dan keselamatan itu untuk Tuhan. Lalu ia berpaling kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Nah ceritanya, itu Musa turun. Ayat 21, marah dia, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar ini ke atas mereka. Saudara, hati-hati saudara. Ketika kau terlalu sungkan, kau sebenarnya sedang mendatangkan dosa kepada orang itu. Jadi Musa tanya, apa? Apa yang dilakukan mereka itu? Sehingga kamu sungkan itu, kenapa? Mereka berkata kepadaku, kata Harun, buatkan kami suatu Allah kecil untuk memimpin kami, karena kami tidak tahu apa yang terjadi di atas diri Musa dan bawa kami keluar dari Mesir ini. Ayat 25, ingat ini kata-kata Musa. Ketika Musa melihat bahwa orang-orang ini telah melakukan perjinaan atas kelonggaran yang diberikan oleh Harun, kelonggaran. Ketika kau terlalu sungkan, kau akan memberi satu kelonggaran, sehingga menjadi bahan cemoohan musuh-musuh mereka. Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan ya. Ternyata terlalu sungkan itu ruginya lebih banyak daripada untungnya. Yang pertama, bisa bersalah kepada Tuhan, bersalah kepada pimpinan, lalu merubah karaktermu sendiri. Ini yang paling bahaya, sehingga kalau karaktermu berubah, kau akan menyalahi Tuhan, dan bla bla bla, dan bla bla bla, akhirnya saudara jatuh. Ya, saya harapkan saudara diberkati Tuhan, saudara mengerti bahwa ini manusia-manusia lama yang harus dihindarkan. Ya, seringkali kita terlalu sungkan sehingga kita jatuh. Dari awal sudah saya ceritakan. Ada seorang anak mau ujian karena terlalu sungkan sama temannya main video game. Seorang ayah yang harusnya pulang untuk melihat anaknya ulang tahun, tidak pulang karena sungkan teman SD-nya datang. Pelayan Tuhan nggak jadi ibadah, karena apa? Terlalu sungkan. Ingat ya, saudara ya, saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Ingat, ini cuma seri ketiga. Yang pertama, Juli cuek sekali. Yang kedua itu, Tarsok suka menahan-nahan, menunda-nunda. Yang ketiga ini adalah Terkan, terlalu sungkan. Masih ada 2 seri lain, ikuti semuanya supaya saudara diberkati. Yang satu seri gak sabaran, yang satu seri kena hoax, kurang berpengetahuan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, kita akan diberkati. Tuhan, aku bersyukur kami mengerti sekarang, kami tidak boleh terlalu sungkan terhadap dosa, terhadap orang-orang jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan.
akhirnya kami menyembah Tuhan yang lain. Ampuni Tuhan kalau kami pernah seperti itu, dalam nama Yesus kami sekarang menjadi manusia baru. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya harapkan saudara diberkati, dimanapun saudara berada, pelajari tentang manusia lama, dan nanti ikuti seri manusia baru. Salam sehat, ikuti saya di Yohanes Sunardi YouTube TV, dengan buku kesehatan saya yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.